di saat kita akan membeli printer jenis inkjet ini, terutama biar printer kita itu ya bisa awet, bisa juga penggunaannya bisa sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai printer, yaitu pada kesempatan ini yang akan saya jelaskan yaitu berbagi tutorial tentang bagaimana cara memilih printer bekas untuk tipe tinta atau tipe inkjet. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan di saat kita akan membeli printer jenis inkjet ini, terutama biar printer kita itu ya bisa awet, bisa juga penggunaannya bisa sesuai. Jadi yang langsung saja nih teman-teman, jadi beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membeli printer bekas tipe tinta. Yang pertama adalah yaitu masalah kebutuhan kita belinya itu buat mencetak apa teman-teman, apa buat dokumen saja atau buat percetakan, buat ngeprint yang di kertas vinil atau kertas kromo, itu kan beda lagi. Nah kalau untuk di dokumen pengeprintan biasa di kertas HPS ada beberapa pilihan yang cukup bagus. Yang pertama bisa untuk tipe Canon, Epson maupun tipe yang tipe HP Inktank atau Brother itu teman-teman. Itu memang biasanya sudah satu tipe satu kelas biasanya. Untuk sekarang ya terutama di printer Epson mungkin dia lebih keunggulannya kemungkinan daya tahan headnya itu bisa awet kalau kita pakai tintanya yang cocok, yang terutama pakai tinta yang ori. Kemudian kalau Canon seri G itu sudah bagus, pengeprintannya sudah terutama G10-20 ke atas, itu tingkat ketahanan cartridge-nya itu sudah sangat bagus ya, bisa awet. Kemudian untuk tipe HP Inktank ya sekarang untuk cartridge-nya sudah terjangkau harganya, sudah di harga di bawah 140-an, jadi sangat ekonomis buat pengeluaran kita di printer ini. Kemudian itu buat penggunaan yang dokumen teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau kita kebutuhannya itu buat di percetakan atau ngeprintnya di kertas vinil, kertas kromo, ya tentunya kita kemungkinan harus memakainya tinta-tinta yang art paper dan sejenisnya. Jadi kita kemungkinan untuk printer juga kalau bisa yang tidak ada busanya seperti di printer Epson itu masih bisa untuk pakai tinta art paper. Kalau yang ada busanya seperti di Canon dan Epson kan itu dalamnya ada busanya, jadi untuk jangka panjang itu kurang pas kalau dipakai untuk tinta art paper. Nah jadi pilihannya kalau kita untuk percetakan bisa kemungkinan milihnya itu yang merek Epson. Kemudian setelah sesuai kebutuhan, yang kedua kondisi printer juga diperhatikan, terutama performance, daya tahan printernya itu masih bisa dipakainya, masih awet atau enggak, masih bisa dipakai lama atau enggak printernya, terutama di hasil printnya, di kondisi print headnya itu harus benar-benar masih bagus. Bisa dicoba dengan pengeprintan yang banyak di atas sampai 10 lembar berwarna, itu bisa kelihatan bahwa printer itu memang di hasil masih bagus. Dengan kualitas pengeprintan standar, jangan di high, itu berarti masih bagus. Dan juga bisa dicek dari cek nozzle-nya seperti ini printer L110 seperti ini, bisa dilihat di hasil nozzle-nya itu kalau masih bagus, masih full. Nah seperti ini nozzle-nya hitam dan warnanya masih full, dan tinggal setelah hasil nozzle yang printer yang akan kita beli itu ya tinggal setelah bagus baru di print yang banyak teman-teman, di print berwarna.
Nah, kita bisa pengeprintan yang banyak di atas 10 lembar nih teman-teman, untuk mengetahui kondisi dari printhead printer itu sendiri, baik itu di Epson, kebetulan ini contohnya printer Epson, maupun di Canon ataupun merek lain. Silahkan bisa dicoba untuk pengeprintan yang banyak, terutama warna. Nih seperti ini nih, blok warnanya bagus, halus semua warnanya, di nozzle juga bagus. Ini masih dicoba. Kemudian setelah kita tes daya tahan printernya, kita bisa juga melihat kondisi fisiknya, karena kondisi fisik itu kan bisa mempengaruhi printer ya, terutama di bagian mekaniknya masih bagus apa enggak, bisa dilihat di dalamnya kondisi mekanik. Kemudian kondisi fisik luarnya juga. Biasanya kalau masih belum pemakaiannya itu jarang atau terawat, biasanya fisiknya juga masih mulus. Dan juga kalau dari mekanik biasanya tingkat pengeprintan itu sudah banyak atau belum. Kemudian untuk jumlah pengeprintan juga bisa berpengaruh di kondisi mekanik. Bisa dilihat biasanya di nozzle itu ada jumlah pengeprintan yang sudah berapa ribu lembar, seperti di Epson. Nanti kita coba yang ini. Sama di Canon juga sudah ada berapa lembarnya di cek nozzle-nya, itu bisa dicek di situ. Nah, biasanya kalau pengeprintannya belum banyak, daya tahan mekanik dan kondisi printer itu ya masih awet, masih bisa jangka lama teman-teman. Kemudian yang keempat bisa juga dari harganya yang sesuai. Kalau memang sudah mendekati baru, masih mending yang baru. Nah, seperti ini nih di Epson, ini pengeprintannya itu sudah total, ini baru mencapai 19.000 di sini teman-teman, baru 19.233 lembar. Ini total page di sini. Ini yang white border, yang colornya 19.000, yang warnanya 10.300. Ini total pengeprintannya 30.306. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di saat kita membeli printer tinta yang akan kita perlukan. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.